sudah kalah ya introspeksi. Jangan kemudian menuduh yang lain, menuduh paslon lain, atau mengkambing hitamkan masyarakat. Masyarakat juga sudah mengetahui siapa yang didukung oleh klan Mbak Alwi yang kemudian nyungsep mimpi menguntungkan rakyat ya didukung, untuk kepentingan masyarakat ya didukung, untuk kemudian kepentingan sejarah bangsa Indonesia ya didukung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jagat 7. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Tentunya kita tahu bahwa perhelatan pemilu, baik pemilu pilpres, pilkada, dan sejenisnya, PILKB atau dan lain sebagainya, itu sudah selesai. Masyarakat sudah mengetahui siapa yang menjadi pemenang, dan juga masyarakat juga sudah mengetahui siapa yang didukung oleh klan Mbak Alwi yang kemudian nyungsep mimpi, dan siapa yang tidak didukung oleh klan Mbak Alwi serta menang, seperti Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tanpa dukungan preman-preman berjubah yang katanya ulama dan kabaib keturunan Ubaidillah, Kang Deddy Mulyadi menang telak ya, di atas 3 pesaingnya di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sudah final secara undang-undang maupun konstitusi bahwa ketika adanya pilkada yang diikuti beberapa paslon, kemudian salah satu paslon mencapai 50% lebih, maka secara undang-undang maupun konstitusi dinyatakan sebagai pemenang. Namun saudara sebangsa setanah air, adanya konstitusi semacam itu, undang-undang semacam itu, peraturan semacam itu pun tidak bisa diterima oleh grup atau golongan yang sedang kalah dan keok, seperti di Pilkada Jakarta, di mana masyarakat Jakarta memilih pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan menjadi gubernur, memimpin untuk membenahi Jakarta dari berbagai bidang dan persoalannya. Hingga selesai pilkada setelah 27 November, kemudian selesai secara quick count ya. Kalau quick count ataupun hitung cepat itu, kalau kita lihat sepak terjangnya itu tidak pernah meleset. Yang meleset beberapa persen lah, human error juga tidak mungkin. Kalau sudah masuk ya 50%, sebagai calonnya pemenangnya adalah Pramono Anung dan Rano Karno yang pernah menjadi artis di sinetron Sidul Anak Betawi Asli. Mereka berdua memenangkan pertarungan yang sangat sengit dengan berbagai kelompok dan dukungan ya, termasuk yang nomor urut 2, nomor urut 1 ya, mohon maaf ya, nomor urut 1 yang didukung oleh klan Mbak Alwi atau Habib. Persis, dan itu nyata bukan hoax. 01 didukung oleh klan Mbak Alwi. Saya katakan, paslon manapun yang didukung oleh klan Mbak Alwi, pasti nantinya klan Mbak Alwi akan meminta sesuatu hal yang mungkin bisa jadi sebagai siasat untuk menghancurkan bangsa Indonesia, sebagai siasat untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, beberapa perhelatan di Nusantara, baik pilkada maupun pemilihan bupati, gubernur dan sebagainya, itu beberapa persen saja yang didukung klan Mbak Alwi menang, seperti di Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tetapi kalau lihat sepak terjangnya Khofifah Indar Parawansa itu jarang ya berkumpul dengan klan Mbak Alwi, paling dengan ulama-ulama sepuh, dengan ustadz dan lain sebagainya. Saya jarang melihat kalau Khofifah, tapi katanya didukung oleh klan Mbak Alwi. Saya tidak tahu ya. Saudara sebangsa setanah air, kembali kepada perhelatan daripada Pilgub Jakarta, yang dimana paslon 01 yang sudah didukung 12 partai kurang lebih harus menerima kekalahan telak oleh paslon nomor urut 3, yakni Pramono Anung dan Sidul
harus menerima kekalahan. Karena bagaimanapun ini adalah yang menentukan masyarakat, tim ses, partai, kemudian dan sejenisnya itu tidak bisa apa-apa. Karena suara yang menentukan, suara Tuhan adalah suara rakyat. Jadi rakyat yang menentukan siapa pemimpinnya, siapa yang akan memimpin daerahnya 5 tahun ke depan. Begitupun di pilkada di berbagai daerah, itu pun rakyat yang menentukan. Ya. Jadi paslon 01 ini, saudara sebangsa setanah air, ingin menarik-narik rakyat kepada ketidakpuasan dia dalam pemilu DKI Jakarta kemarin. Karena kalah telak. Ya tidak telak lah, kasihan ya kalau saya mengatakan telak. Ya kalah tipis dengan Pramono Sidul yang tidak didukung oleh klan Pak Alwi. Ya, di situ sebagai simbol persatuan ya, antara Ahokers dan Anies atau anak abah ya. Bagaimanapun saudara sebangsa tanah, saya tegaskan bahwa Jagat 7 ini dinamis dalam pandangan politik. Dalam pikiran-pikiran politik, Jagat 7 ini sangat dinamis. Siapapun yang didukung klan Mbak Alwi, no, karena sudah jelas bahwa cangkem Mbak Alwi mengatakan bahwa tanah Jawa adalah pintu tarim. Saya tidak akan mendukung siapapun yang didukung oleh klan Mbak Alwi, termasuk di Jateng, saudara sebangsa tanah air. Jujur ya, Jagat 7 dalam pemikiran politik terkait dua paslon antara 01 di Jateng dan 02 di Jateng itu, antara Andika dan Ahmad Lutfi, saya agak condong Andika karena yang penting steril dengan habaib. Sedangkan Taji Yassin pernah mengunjungi Kansus Sholawat, Ahmad Lutfi pernah mengunjungi Kansus Sholawat. Ya bagi mereka, bagi mungkin yang pecinta pribumi atau bagi masyarakat pribumi yang mendukung Ahmad Lutfi, ya nggak masalah. Yang penting sudah selesai semua ya, pilkada sudah selesai. Itu hak-hak rakyat, hak-hak semuanya. Ada juga yang menjadi pegiat nasab kemudian mendukung PDI, ada karena berbagai faktor. Ada yang mendukung Ahmad Lutfi juga ada karena berbagai faktor. Walaupun Ahmad Lutfi didukung oleh klan Mbak Alwi atau menghadiri suatu Kansus Sholawat menjadi satu panggung dengan Habib Lutfi, itu terserah hak-hak masyarakat ya. Tapi saudara sebangsa tanah, saya tekankan bahwa Jagat 7 ini dinamis dalam pandangan politik. Ya, yang dipandang oleh Jagat 7 menguntungkan rakyat ya didukung. Untuk kepentingan masyarakat ya didukung. Untuk kemudian kepentingan sejarah bangsa Indonesia ya didukung. Untuk melindungi negara kesatuan Republik Indonesia ya didukung. Untuk menghancurkan klan Mbak Alwi ya didukung. Untuk mencegah penjajahan bangsa Indonesia dari imigran-imigran Yaman, dari berbagai aspek segi kehidupan juga didukung. Kan seperti itu, simpel saja, dinamis. Ya, persoalan perbedaan pendapat dalam hal politik soal biasa. Semuanya punya faktor pertimbangan untuk mendukung daripada paslon yang ada. Kembali kepada pilkada Jakarta tadi, yang dimana Ridho ya, yang seharusnya Ridho menerima kekalahan, mimpi itu masih tidak terima atas 49% itu. Jadi menggunakan masyarakat untuk mendemo KPU dan lain sebagainya, menggunakan masyarakat katanya memberikan sayembara siapa yang menemukan kecurangan di pilkada 2024 di Jakarta itu akan saya hadiahi 10 juta. Itu karena Ridho. Itu diumumkan oleh Ridho sendiri ya, atau Ridwan Kamil ya. Diumumkan oleh Ridwan Kamil, siapa yang menemukan kecurangan akan dikasih 10 juta. Tetapi saudara sebangsa tanah air, yang ditemukan oleh masyarakat adalah kecurangannya Ridwan Kamil itu sendiri atau paslon 01 itu sendiri. Nah, saudara sebangsa tanah air, tentunya banyak faktor kekalahan yang harus diterima oleh pasangan Ridho ini ya, termasuk blundernya ketika debat dan penghinaan-penghinaan yang dilihat oleh masyarakat kurang cocok memimpin DKI Jakarta. Itu tentunya banyak faktor lah, evaluasi atau introspeksi ya. Kalau sudah kalah ya introspeksi, jangan kemudian menuduh yang lain, menuduh paslon lain atau mengkambing hitamkan masyarakat adanya kecurangan di
bawah. Itu tidak pantas bagi seorang pemimpin. Mending ya seorang Ridwan Kamil kemudian pulang ke Bandung, ngopi santai, ya, kemudian siapa itu wakilnya ya juga pulang ke rumah ya, ngopi santai, tenangkan pikiran ya. Jangan di Jakarta mulu, nanti keinget ya. Kan seperti itu saudara-saudara bangsa tanah air. Ya, jadi sudah kita tolak Pilkada Jakarta 2 putaran, kita tolak. Selain menghambur-hamburkan uang rakyat, itu juga memusingkan rakyat. Banyak sekali kegiatan, sudah pilpres ini dan lain sebagainya ditambah 2 putaran. Mending buat pembangunan Jakarta, mending buat fakir miskin, mending untuk pembangunan pendidikan, mending untuk persiapan Lebaran, mending memikirkan banyak sekali yang dipertimbangkan selain melakukan pilkada 2 putaran yang tidak berarti bagi masyarakat, karena toh sudah jelas siapa yang menang, siapa yang kalah, kan seperti itu. Saudara sebangsa setanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berita di mana Ridwan Kamil meminta daripada 2 putaran. Nah, ini siapa paslon kok minta 2 putaran? Yang menentukan 2 putaran adalah KPU. Jadi tunggu saja dari KPU ya. Kalau sebelum-sebelumnya keputusan quick count itu keputusan KPU, baik pilpres maupun pileg maupun pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mending ikhlaskan saja dan legowo, kemudian pulang ke Bandung ya, kemudian ngopi santai dan menerima kekalahan serta mendukung pemerintahan atau Pemprov DKI yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.